Selamat pagi anak-anak. Pagi ini sebelum kita belajar, kita akan menaikkan pujian. Kita akan menyanyikan yang terutama. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak semuanya. Kembali lagi di renungan hari ini bersama Mr. Edi. Gimana anak-anak kabarnya semua? Mr. harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Hari ini kita mau baca renungan firman Tuhan kita langsung saja ya di dalam Matius 13. Ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca dulu Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke, Mister bacain ya. Di sini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, kita bisa mengenal yang namanya hati kita masing-masing, gitu ya. Dimana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan gitu ya tentang seorang penabur gitu ya yang menabur benihnya di sembarang tempat saja gitu ya. Ya kalau kita di sini kan kalau mau menabur benih kita kan pasti naburnya di tanah gitu ya atau di media apa yang bisa si benih itu bisa tumbuh gitu ya. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ada seorang penabur yang membawa benih dan dia itu menaburkan benihnya secara sembarangan. Ada yang jatuh di jalan gitu ya. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu.
ada yang jatuh di tanah yang ada semak durinya, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Ya, di sini seperti yang tadi Mr. Edi katakan, di sini bagaimana sikap hati kita di dalam kita menerima firman Tuhan. Benih itu adalah diumpamakan sebagai firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Dan bagaimana hati kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah hati kita sama seperti jalan? Sama seperti tanah yang berbatu-batu? Sama seperti tanah yang ada semak durinya? Atau seperti tanah yang subur? Ya. Nah, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhannya ya. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, diceritakan bahwa tadi benih itu kan ditabur dan jatuh di pinggir jalan ya. Nah, yang di pinggir jalan itu diumpamakan seperti apa? Seperti orang yang menerima firman Tuhan, tetapi orang tersebut tidak mengerti akan firman Tuhan itu, dan si iblis datang sehingga mengambil firman Tuhan itu, sehingga orang tersebut pada saat menerima firman Tuhan hatinya senang, tetapi setelah itu hatinya diliputi oleh rasa kekecewaan, dan akhirnya iblis datang kepadanya dan lalu mengambil firman itu, dan firman itu hilang di dalam hatinya ya. Jadi firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam hatinya. Dan yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, kalau yang tadi ditabur di jalan, dan sekarang ditabur yang di tanah berbatu-batu. Ya, pada saat ditabur di tanah berbatu-batu, katanya orang ini senang akan firman Tuhan itu. Mungkin firman Tuhan itu, pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, sangat gembira, firman Tuhannya bagus ya, firman Tuhannya sangat menyentuh hati saya ya, gitu ya. Nah, tetapi lama-kelamaan ada yang namanya kesukaran hidup, ada yang namanya permasalahan di dalam hatinya, sehingga dia lupa dengan firman Tuhan itu, dan hatinya diliputi oleh rasa yang namanya kekecewaan gitu ya. Dan orang itu pun akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di sini ada yang ditabur di semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang ketiga, yang benih itu jatuh ke tanah yang ada semak durinya. Bertumbuh firman Tuhan itu, bertumbuh, si benih itu bertumbuh. Tetapi setelah itu gitu ya, si firman itu tidak bertumbuh lagi. Karena apa? Si benih itu tidak bertumbuh lagi karena apa? Karena ada yang namanya semak duri. Ada yang namanya himpitan-himpitan dunia yang membuat orang itu menjadi tidak bertumbuh. Ya, ada kekhawatiran, permasalahan datang dia langsung ciut gitu ya. Dan banyak lagi permasalahan yang membuat firman itu tidak bisa tumbuh di dalam hatinya. Tetapi di sini yang terakhir adalah yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, yang terakhir, si firman itu ditabur di tanah yang subur, di tanah yang baik. Bagaimana kalau benih itu ditabur di tanah yang baik? Benih itu akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga dengan firman Tuhan yang ditabur di dalam hati yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, maka dari itu ya adik-adik semuanya, ya, di sini Mister bilang kepada adik-adik ya, mempunyailah sikap hati yang sama seperti tanah yang subur, supaya setiap firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita itu bisa berbuah, dan kita semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, dan anak-anak yang menyenangkan orang tua, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan guru-guru di sekolah. Jadi firman itu bisa bertumbuh, membawa kita kepada arah yang lebih baik.
Ya, milikilah hati yang baik, milikilah hati yang bijaksana, milikilah hati yang penuh dengan rasa belas kasihan, sehingga firman yang timbul, firman yang tumbuh, firman yang ada di dalam hati kita itu bisa menjadi sesuatu berkat, baik itu buat kita sendiri ataupun buat orang lain. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dah.